warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sinta Rahayu dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Lampung. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah klik video ini. Jadi, karena teman-teman udah klik video ini, teman-teman harus semangat buat belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ekosistem. Jadi, apa sih itu ekosistem? Coba teman-teman lihat di lingkungan sekitar teman-teman. Apakah ada benda hidup dengan benda tidak hidup? Nah, antara benda hidup dan benda tidak hidup ini saling berhubungan dan mempengaruhi sehingga membentuk hubungan timbal balik. Jadi, ekosistem merupakan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling mempengaruhi dan membentuk hubungan timbal balik. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama itu ada komponen-komponen ekosistem yang meliputi komponen biotik dan komponen abiotik. Dan yang kedua akan membahas tentang interaksi dalam ekosistem. Yang ketiga ada pola-pola interaksi dalam ekosistem. Dan yang terakhir ada siklus biokimia. Jadi, untuk mempersingkat waktu, kita akan membahas tentang komponen-komponen ekosistem. Yang pertama, komponen-komponen ekosistem. Yang pertama itu ada komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen fisik dan kimia yang membentuk lingkungan abiotik. Nah, contohnya itu seperti tanah, air, udara, cahaya matahari, dan suhu. Yang pertama, tanah. Tanah ini merupakan tempat makhluk hidup tumbuh. Nah, tanah juga merupakan sumber makanan bagi tumbuhan dan hewan. Jadi, secara tidak langsung, makhluk hidup sangat bergantung kepada tanah. Nah, yang kedua itu ada air. Air ini sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari karena air digunakan untuk kita minum dan menjaga keseimbangan tubuh. Nah, yang ketiga itu ada udara. Udara mengandung karbon dioksida dan oksigen, sehingga karbon dioksida ini digunakan untuk fotosintesis bagi tumbuhan. Yang kemudian oksigen. Nah, oksigen sendiri ini digunakan manusia untuk bernafas. Nah, yang keempat itu ada cahaya matahari. Cahaya matahari ini merupakan komponen utama dari ekosistem karena cahaya matahari digunakan untuk fotosintesis yang menghasilkan sumber makanan bagi tumbuhan dan juga makhluk hidup lainnya. Nah, yang kelima itu ada suhu. Suhu ini merupakan komponen yang berperan dalam aktivitas fisiologi manusia. Yang kedua ada komponen biotik. Komponen biotik ini merupakan semua jenis makhluk hidup. Nah, komponen biotik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada produsen, yang kedua ada konsumen, dan yang terakhir ada pengurai. Yang pertama, produsen. Produsen ini merupakan organisme yang dapat menghasilkan bahan organik dari bahan anorganik. Jadi, produsen ini disebut dengan organisme autotrof yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Yang kedua, ada konsumen. Konsumen ini merupakan organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Nah, konsumen ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada karnivora, pemakan daging, herbivora, pemakan tumbuhan, dan omnivora, pemakan segalanya. Yang ketiga ada pengurai. Pengurai ini mampu merombak organisme yang masih hidup atau yang sudah mati. Nah, contohnya itu jamur dan bakteri. Materi yang kedua ada interaksi dalam ekosistem. Dalam ekosistem ini terjadi hubungan interaksi atau hubungan timbal balik antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Jenis-jenis interaksi dalam ekosistem itu ada predasi, kompetisi, simbiosis, dan antibiosis. Nah, yang pertama itu predasi. Predasi ini merupakan interaksi antara pemangsa dengan yang dimangsa. Contohnya, harimau yang memangsa rusa, kucing memangsa tikus, elang memangsa ular, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kompetisi. Nah, kompetisi ini merupakan interaksi antar organisme yang memiliki tujuan yang sama.
seperti pada contoh berikut ini. Nah, ada beberapa singa yang mencari mangsa. Yang ketiga ada simbiosis. Nah, simbiosis ini dibagi menjadi simbiosis mutualisme, yaitu hubungan yang saling menguntungkan. Contohnya pada bunga dan kupu-kupu. Nah, yang kedua itu ada simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara makhluk hidup yang satu tidak dirugikan dan tidak diuntungkan, dan yang satu lagi diuntungkan. Nah, contohnya itu seperti pada pohon anggrek dengan mangga. Nah, yang ketiga itu ada simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara makhluk hidup yang satu dirugikan dan yang satu lagi diuntungkan. Contohnya pada benalu dan pohonnya. Hubungan selanjutnya yaitu antibiosis. Nah, antibiosis ini merupakan interaksi antara makhluk hidup yang satu dapat mengeluarkan zat antibiotik. Contohnya itu pada jamur penicillium dengan mikroorganisme lainnya. Wah, udah gak kerasa nih kita akan masuk ke materi yang ketiga. Materi yang ketiga apa? Ayo. Ya, tepat sekali. Materi yang ketiga, pola-pola interaksi dalam ekosistem. Nah, yang pertama itu ada rantai makanan. Rantai makanan ini merupakan pengalihan energi dari sederetan organisme melalui peristiwa makan dan dimakan. Contohnya, kita lihat, nah, padi dimakan dengan belalang, belalang dimakan oleh ulat, kemudian katak dimakan oleh ular. Nah, yang selanjutnya itu ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan ini merupakan gabungan dari beberapa rantai makanan. Nah, jaring-jaring makanan ini susunannya lebih kompleks dibandingkan dengan rantai makanan. Dapat dilihat pada gambar, tanaman padi dimakan oleh tikus, belalang, serta ulat. Sementara itu, belalang dengan ulat akan mencari tanaman lain. Ulat dengan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan elang. Kemudian, ulat dengan belalang akan dimakan oleh katak. Ayam akan dimakan oleh ular dan juga elang. Katak juga dimakan oleh ular dengan elang. Nah, itu tadi merupakan contoh jaring-jaring makanan yang merupakan penggabungan dari rantai makanan. Siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Siklus unsur-unsur tersebut tidak hanya melalui organisme tetapi juga melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik sehingga disebut siklus biogeokimia. Siklus-siklus biogeokimia antara lain siklus air, siklus karbon, siklus nitrogen, siklus fosfor, dan siklus sulfur. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman semua dapat mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.